Waqaran lirrajuli wa jaman lahu. Berarti kewibawaan. Seperti apa? Seperti singa. Singa yang ada rambutnya kan, singa jantan yang ada rambutnya. Walihada tubqi jamalahu fi hali kibarihi. Sebenarnya ini kalau kita kita lihat di sini ya, maka lihyah di sini menjadikan menetap ya, ketampanannya itu masih ada pada saat tua nanti. Jadi dengan adanya lihyah, dengan adanya jenggot itu seseorang akan tetap tampan gitu. Walihada tubqi jamalahu fi hali kibarihi. Jadi akan menjadikan tetap tampan di masa tuanya, biwujudi sya'ril lihyah, dengan adanya rambut jenggot. Ini. Wa tabara dzalika biman ya'sir rasula fayahlikuha. Dan barang siapa yang mencungkur jenggot, maka itu termasuk bentuk bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yabqa wajhuhu musyawwahan? Bagaimana yang tersisa wajahnya itu jadi jelek. Kaifa yabqa wajhuhu musyawwahan? Qad dahabat mahasinuhu, yang telah hilang keindahannya, kebagusannya, ketampanannya. Wa khususan waqtal kibari, terlebih khusus akan nampak kehilangan ketampanannya ini ketika ketika tua. Kita lihat bagaimana bapak-bapak yang sudah tua, yang tidak punya jenggot. Bagaimana keadaannya? Fayakunu kal mar'atil ajuz. Maka keadaannya seperti seorang wanita yang ajuz, yang sudah sepuh, sudah tua. Idza wasalat ila hadas sinni, apabila telah sampai pada usia ini, dahabat mahasinuha. Seperti seorang wanita yang sudah tua, apabila sampai ke usia ini ya, idza wasalat ila hadas sinni dahabat mahasinuha, maka akan hilang, akan pergi keindahan-keindahannya. Walau kanat fi sobaha min ajmalin nisa, meskipun di masa mudanya itu termasuk wanita yang tercantik, wanita yang tercantik. Tapi kalau sudah tua, maka kecantikan itu akan memudar. Jadi bagaimana ya ikhwah? Kalau kecantikan istri semakin tua semakin memudar, jangan khawatir, masih ada kecantikan akhlak, gitu ya. Sebagian mengatakan jangan khawatir, masih ada istri kedua, gitu ya. Gitu Mas Tamim, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak apa-apa kan, usia 50 tahun nikah lagi dari yang masih 17-an, nanti 20-an. Min ajmalin nisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa hada mahsus, dan ini bisa dirasakan ya ikhwah. Bisa diindera, bisa kita lihat, bisa dirasakan, bisa diindera. Dulu kisahnya Imam Malik ya, paham? Ada kisahnya Imam Malik, pernah ingat ya? Ada seorang bapak-bapak yang
duduk di majelisnya Imam Malik. Bapak-bapak tersebut sudah sepuh, jenggotnya panjang, putih, gitu kan, kelihatan wibawa gitu. Ya, gitu kan. Di majelisnya siapa Imam Malik, sampai Imam Malik itu juga segan dengan bapak-bapak tersebut yang sudah sepuh, yang jenggotnya panjang, putih gitu kan, sampai segan karena mungkin kewibawaannya itu ya. Tapi ketika bapak-bapak tersebut bertanya dengan sesuatu pertanyaan yang menunjukkan apa? Menunjukkan akalnya gitu ya. Menunjukkan akalnya yang ya adalah gitu ya, menunjukkan akalnya itu. Maka apa? Imam Malik jadi enggak ada lagi. Karena ternyata pertanyaannya tadi menunjukkan apa? Ya kadar keilmiahannya tersebut. Ya awalnya bapak-bapak yang apa? Rambut jenggotnya putih gitu kan, panjang, Imam Malik sampai segan. Tapi ketika bapak tersebut mengutarakan pertanyaannya, jadi apa? Imam Malik nggak jadi segan lagi. Kenapa? Iya, terlihat kualitasnya dari apa? Dari pertanyaan tadi. Ya mungkin pertanyaan tersebut ya sebenarnya bisa dijawab oleh semua orang gitu ya mungkin, atau banyak orang gitu. Itu. Ini, jadi apa? Ketika seperti seorang wanita yang sudah tua, apabila apa? Sampai pada usia ini akan hilang kecantikannya. Meskipun ketika muda dulu termasuk wanita yang tercantik. Ini, seperti orang yang mencukur jenggotnya. Wahada mahsus, ini bisa dirasakan. Lakinnal awaida wa taqlidal a'ma, akan tetapi apa? Awaid, budaya, adat istiadat, kebiasaan gitu ya. Wa taqlidal a'ma, dan taklid buta, yujibu istihsanal qabihi, menghantarkan apa? Menganggap bagus yang jelek, wastikbahal hasani, dan menganggap buruk yang baik. Jadi kebalik. Ya, jadi apa? Jadi kebalik. Termasuk para akhwat di zaman sekarang yang terfitnah dengan film Korea, dengan drama Korea, yang terfitnah dengan opa-opa, ya, dengan apa namanya? Artis K-pop, ya. Yang pokoknya suka yang feminim itu ya. Yang feminim. Yang pakai pupur, bedakan. Ini apa? Pentingnya mencukur kumis. Sekarang memotong kuku. Dilanjutkan berikutnya Mas Ilham. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ammal qasul al-fari wa nadful ibti wa ghuslul barajimi wa hiya mutawiya al-badani allati tujtami'u fiha al-awsakhu falaha minat tandifi wa izalati al-mu'adiyati ma la yumkinu jahduhu wa kadzalika halaqul anati Ya. Ya, bagus, barakallahu fiik Mas Ilham, mumtaz. Berikutnya adalah wa amma qasul atfari. Adapun memotong kuku-kuku.
Wa natful ibti wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak. Jadi apa? Memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Wa ghaslul barajimi dan menyela-nyela membasuh apa? Ruas-ruas jari. Ruas-ruas apa? Jari. Wahia jadi atfar atau natful ibti wa ghusl barajim ini apa? Wahia matawil badani. Ini adalah lipatan-lipatan tubuh, lipatan-lipatan badan. Jadi kalau ketiak itu kan juga lipatan. Kemudian apa? Kemudian ruas-ruas jari kan juga lipatan. Allati tajtami'u fihal awsakhu, yang terkumpul di dalamnya kotoran-kotoran. Jadi lipatan-lipatan tubuh itu memang ada kotoran-kotorannya. Falaha minat tandif, maka apa? Maka berhak untuk dibersihkan. Wa izalatul mu'diyati, dan menghilangkan apa? Sesuatu yang mengganggu, mu'diyat, satu yang sedang mengganggu, ma la yumkinu jahduhu, yang tidak bisa diingkari, ya mesti ada kotorannya. Ma la yumkinu jahduhu, yang tidak bisa dipungkiri. Wa kadzalika halqul anati, demikian pula apa? Mencukur bulu kemaluan. Sama, semua ini adalah termasuk ya fitrah, ada unsur apa? Kebersihannya. Wa halqul anati, mencukur apa? Bulu kemaluan. Kalau mencukur bulu kemaluan, sunahnya sampai habis enggak? Itulah bedanya halqu dengan apa? Qassu. Kalau qassu memendekkan, kalau halqu apa? Memotong habis. Halqul anati, seperti ketika tahallul ya, tahallul umrah atau haji itu kan ada yang ada yang qasar, ada yang halq. Ada yang memendekkan, ada yang mencukur habis. Iya. Kemudian istinja, Mas Iqbal. Tafadhal iqra wa ammal istinja'u. Wa ammal istinja'u wa huwa izalatul khariji minas sabilaini bima'in au hajarin fahuwa lazimun wa syartun min syuruti taharah fa'alamatu an hadhil asya'i kulluha tukmilu dhahiral insani wa tutahhiruhu wa tunaddifuhu wa tudfa'u anhul asya'i ad-darati wal mustaqbahatu bagus. wan nadhafatu
minal iman. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah. Berikutnya setelah memotong kuku wa natful ibti wa ghusl barajimi adalah wa ammal istinja'u, adapun istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah wa huwa izalatul khariji minas sabilaini, yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Izalah, menghilangkan. Izalatul khariji, menghilangkan sesuatu yang keluar. Ya. Minas sabilaini, dari dua jalan, dari kubul dan dubur. Bima'in au hajarin, dengan air atau batu. Siapa yang pernah mencoba dengan batu? Sering ya, pas kecil ya. Dengan batu atau dengan tisu? Daun. Dengan tisu, apalagi? Dengan tisu itu biasanya di toilet ya. Tembok. Ya. Ketika di toilet yang apa namanya modern itu malah nggak ada airnya ya, adanya tisu. Ada, tapi sebagian nggak ada loh. Pas kita di hotel bintang berapa itu, nggak ada, malah nggak ada. Akhirnya ambil gelas. Nggak ada. Nah itu nggak ada semprotannya juga. Nggak ada semprotannya juga. Iya, kan aneh juga. Itu soalnya punyanya orang Tionghoa, orang Cina. Ya akhirnya terpaksa apa? Gelas minumnya itu dikasih air gitu. Dikasih air. Padahal cuma mau buang air kecil saja. Ya. Au hajarin. Yang penting jangan dengan tulang atau kotoran hewannya. Tulang atau kotoran hewan. Kenapa kotoran hewan? Kotoran hewan kan biasanya sudah keras itu. Di padang pasir sudah keras itu. Kenapa nggak boleh? Makanan. Iya, makanannya apa? Saudara kita ya. Makanan dari saudara. Apa namanya dari makanannya. Iya. Maka di sini kita pahami kata Syekhul Islam Taimiyah itu orang yang masru' minal jin, masahul jin itu dalam Majmu' Fatawa itu ada seseorang yang kesurupan jin itu karena 3 sebab. Yang pertama adalah karena apa? Yang pertama karena jinnya tersebut menyukai. Beliau sebutkan di Majmu' Fatawa yang pertama itu memang nggak ada dalilnya, belum ada dalil hadis ya. Tapi itu realita gitu. Realita di zaman beliau gitu. Ya. Ternyata kesurupan itu pertama karena apa? Yang pertama itu adalah karena jinnya suka kepada yang dirasuki. Nah kata beliau ini yang paling ringan gitu. Paling ringan. Nah ketika merasuki itu ya merasa nyaman gitu, merasa tentram gitu jinnya. Kalau merasuki tubuh orang yang ia sukai. Ya, berarti ternyata jin itu bisa suka manusia. Terus kata beliau di Majmu' Fatawa itu yang kedua itu adalah karena apa? Karena jinnya tersebut tersakiti ya. Yang pertama adalah tersakiti karena apa? Karena kencing sembarangan di lubang. Nabi kan melarang kencing di lubang. Qatadah menjelaskan kenapa dilarang, sebabnya karena banyak jin yang sembunyi di lubang-lubang. Kalau dikencingi jinnya marah. Ya. Atau ada juga masih yang kedua ya, karena tersakiti. Atau tersakitinya itu karena kesiram air panas.
Kalau di wastafel itu juga hati-hati, nyiram air panas. Terutama fatwa sebagian para ulama itu apa? Menyiram air panas di kamar mandi. Hati-hati juga, karena tempat favorit kamar mandi. Ya gitu. Atau menyiram air panas ketika surup-surup maghrib. Saat itu bergentayangan kan gitu ya, berkeliaran. Terus disiram. Gitu. Dan kalau di wastafel pun juga gitu ya, hati-hati. Pernah ada seorang syekh itu mengisahkan bahasanya ada yang kesurupan. Ketika ditanya jinnya tersebut, kenapa kamu masuk dalam tubuh ini? Anak saya mati gara-gara dia. Dia menyiram air panas, terkena anak saya, kata jin tersebut, kemudian anak saya mati. Terus syekh tersebut membela, dia kan nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Orang ini kan nggak tahu kalau ada anakmu gitu. Terus jinnya, kenapa dia nggak membacakan basmalah sehingga anak saya bisa lari kan gitu. Sehingga ketika menyiram air panas, baca basmalah. Baca apa? Basmalah. Biar lari. Terus yang kedua, jin itu masuk juga, ini masih kedua, ini kalau disakiti. Juga bahkan menyakitinya itu dalam bentuk membunuh gitu. Ketika jin dibunuh oleh manusia, maka keluarganya nggak terima. Bisa dimasuki. Loh, jin bisa dibunuh ya? Bisa gitu. Kalau jin menjelma jadi hewan, terus hewan itu kita bunuh, mati nggak jinnya? Kayak ular itu kan ya, ular yang menjelma jadi ular, terus akhirnya dibunuh. Dan ini kata Syekhul Islam, ini kerasukan yang paling parah. Paling parah itu susah keluarnya. Ha? Iya, karena dendam tadi. Nah, dan tidak mudah keluarnya. Makanya ada beberapa kisah dari teman-teman itu apa? Ketika naik gunung atau apa itu malah pulang-pulang itu kesurupan. Ternyata apa? Ternyata dia kencing sembarangan gitu dia. Awalnya kencing sembarangan gitu di gunung. Dan kata beliau, sebab kesurupan yang ketiga ini adalah apa? Jin-jin yang usil, seperti anak-anak yang mengganggu orang-orang lewat gitu loh, usil gitu. Jin yang usil. Ada juga yang usil ternyata. Seperti kita kalau lewat malam-malam, suka isu. Kalau kita lewat di malam hari, kan gitu ya, kadang-kadang ada pohon yang bergerak, ada pohon bambu yang nelong sendiri itu loh. Itu gerak-gerak, itu namanya jin yang usil itu. Baca itu bagus di Majmu' Fatawa. Kalau sifatnya mengganggu itu kita bersihin ya. Apa? Kalau di rumah itu kayaknya itu ada. Iya, di ruqyah saja kan? Iya. Iya. Biasanya anak kecil yang biasa diganggu. Anak kecil lihat sesuatu gitu. Itu apa itu? Gitu. Anak berapa kali? Itu kamar mandi itu kunci dari dalam itu sering. Kok bisa? Kita. Oh. Tapi ketika anak tinggal pergi kita buka sendiri. Buka sendiri. Jinnya lagi buang hajat itu. Anak tinggal pergi itu buka. Buka. Kalau baca bismillah terbuka nggak? Belum coba ya? Lanjut. Gantian. Kalau dijawab malah kita iya. Iya, bisa jawab juga kan? Bisa jawab. Pernah nggak dengar wanita nangis di belakang rumah? Belum ya? Wanita nangis di belakang rumah. Ketika ditanya mungkin cari bayinya hilang gitu. Bayinya hilang. Kayak orang gusah gitu. Pak Sadil masih nggak ada. Paling jaraknya sih masih itu kan. Karena rumah dulu itu rumah kosong. Rumah kosong ya benar. Terus ya berarti sering diri bacain. Jadi sampai sekarang tuh anak istri nggak berani. Nggak berani. Dapur sendiri nggak berani. Nggak berani. Pasti kita berani. Dari sekarang. Iya.
Kayak yang rumahnya Ustaz Ja'far itu juga gitu. Ada jimatnya gitu. Jimatnya itu kita bakar itu. Kita simbol-simbol itu jimat kita bakar. Di loteng itu juga ada jimatnya. Tapi kalau kita kuat gitu ya nanti jinnya pergi sendiri gitu. Sendiri. Iya, itulah ya dunia jin. Ternyata jin juga bisa suka manusia. Manusia bisa suka jin nggak? Bisa ya. Mungkinkah menikah antara jin dan manusia? Ada lalung ya? Itu yang viral kemarin ya. Tapi itu benar nggak itu? Itu masuk Quran dulu. Tahun 2012 atau berapa itu? Hah? Sendang. Oh. Kayak rumah ya. Kayak rumah itu sendang ya. Ya jangan jin punya kerajaan juga, ada kerajaan jin menyerang kerajaan jin yang lain. Apa? Iya, kalau yang muslim ya, yang muslim. Kalau yang apa yang muslim. Ya mungkin bagi suami yang mungkin merantau jauh, jarang pulang itu juga hati-hati gitu. Nah, ketika malam-malam kok biasanya kok nggak ngabarin suaminya kan gitu, kan itu ya, nggak ngabarin suaminya, sok pulang-pulang ya datang gitu kan kaget. Ternyata itu bukan suaminya dan mengandung gitu. Kalau mengandung terus gimana? Lahirnya bagaimana nanti? Ada nggak anak genderuwo gitu? Ada nggak anak genderuwo? Tapi ada anak yang memang aneh gitu, lahirnya itu ada bulunya kan gitu ya. Iya. Akhirnya kan kaget. Kemarin kan Mas sudah pernah pulang? Enggak, saya bulan kemarin nggak pulang loh gitu. Masih di sini kan? Gimana? Yang pulang kemarin siapa? Ya, yang pulang kan siapa kan gitu. Mau sopo gitu. Ini anaknya siapa yang penting ada? Untuk mengajari pulang itu apa ada sunahnya? Iya ada. 3 hari. Biar apa? Biar istri bisa siap-siap menyambut gitu ya, Bu. Untuk istri atau secara umum mengajari pulang? Iya, terutama istri karena biar siap-siap menyambut, bukan dalam keadaan acak-acakan gitu ya. Nah, sekarang kan ya sudah enak ya, sudah SMS, telepon kan gitu. Kalau yang untuk pulang tadi ya, maksudnya kadang kan orang itu karena takut gitu terus akhirnya jadi nggak tahu ini jin atau ular karena masuk rumah saking takutnya enggak mana harus bunuh kan gitu harusnya. Iya, memang dalam masalah ini para ulama khilaf gitu ya. Apakah semua ular itu dalam rumah, terutama dalam masalah ular dalam rumah ya. Ada yang memang ya mutlak larangan tersebut nggak boleh gitu, jadi harus diusir dulu kan gitu, diusir dulu. Ada yang berpendapat sebagian ulama ini ya khusus ketika awal-awal Islam di Madinah, yang ketika saat itu banyak jin-jin yang masuk Islam. Dan ketika jin-jin masuk Islam ini pada berlindung di rumahnya kaum muslimin, karena dikejar oleh jin-jin lain mau dibunuh kan gitu, dibunuh oleh jin-jin kafir lainnya. Kayak berlindung di rumahnya kaum muslimin. Ya dikhawatirkan itu adalah jin muslim kan gitu. Kalau jin muslim nanti minta kisos, warganya nggak terima terus minta kisos gitu. Tapi kalau kita ini kok ular berbahaya, kobra ya kita wah ini kayaknya bukan jin ini, bunuh saja gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Terutama ini ular yang berbahaya dan kita nggak tahu nanti malah kena anak-anak ya kan gitu. Yang penting kita baca Bismillah kan gitu. Baca Bismillah. Karena beberapa kali mau mencilakan itu iya. 2 ya.
Dua. Kobra ya. Ulah. Kobra. Dua langsung. Iya, coba. Besar. Yang enggak besar sekali. Heeh. Tapi semuanya. Heeh. Pagi pacaran ya. Sore-sore. Itu bikin trauma ya. Trauma, bener. Tapi kobra kecil dengan kobra dewasa itu lebih bahaya kobra kecil. Karena apa? Karena kalau kobra kecil itu ngawur, gigitnya ngawur. Dan dia menyuntikkan bisa itu nggak ngawur, nggak pakai ukuran gitu. Namanya anak kecil kan ngawur ya. Beda dengan yang sudah dewasa itu apa namanya ya sudah bisa secukupnya saja gitu. Kayak Alprih kemarin ya, Alprih yang mantan asistennya Panji itu kan meninggal juga. Digigit anaknya king cobra, anakan king cobra itu. Ternyata anakan king cobra itu lebih berbahaya karena gigitnya ngawur, nggak pakai perasaan itu ya. Anak kecil kan gitu ya, gigit sekeras-kerasnya kan itu, menyuntikkan banyak-banyaknya. Sampai Alprih itu muntah darah gitu kan, muntah darah. Akhirnya nggak tertolong, meninggal. Nah, baru hari Minggu kemarin tanggal 18 Januari, ya Pak? Desember. Iya, benar. Karena ya hujan ya, cari yang hangat-hangat. Cari yang hangat-hangat. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Fahuwa lazimun wa syartun min syurutit thaharah. Maka istinja ini adalah kewajiban dan syarat dalam apa di antara syarat-syarat thaharah. Jadi sebelum berwudu itu ya istinja dulu kan itu. Lazim istinja dulu baru berwudu. Fa'alimta anna hadhihi la asya'a kullaha. Maka kamu tahu bahwasannya sesuatu ini seluruhnya, hal-hal ini seluruhnya tukmilu dohiral insan, menyempurnakan dohirnya manusia. Yang nampak kan ya, menyempurnakan apa? Dohirnya manusia. Wa tutahhiruhu, dan mensucikannya. Wa tunadzifuhu, dan membersihkannya. Tukmilu dohiral insan, menyempurnakan apa? Dohirnya manusia, mensucikan dan membersihkannya. Wa tadfa'u anhul asya ad-darata wal mustaqbahata, dan menghilangkan darinya sesuatu yang bermadarat. Menolak apa? Darinya sesuatu atau hal-hal yang bermadarat, wal mustaqbahah, atau sesuatu yang dianggap jelek, dianggap buruk. Wan nadhafatu minal iman, dan kebersihan adalah termasuk bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Hadis bukan ini? Bukan ya. At-tuhuru syatrul iman. Wal maqsudu, dan yang dimaksud adalah annal fitrata hiya syamilatun li jami'is syariati. Maka maksudnya ikhwah, dari kesimpulan ini semua yang kita bahas ini adalah bahwasannya fitrah itu mencakup seluruh syariat. Jadi fitrah itu mencakup seluruh syariat, batiniha wa dhahiriha, baik yang batin maupun yang dohir. Karena fitrah kemarin ada dua ya, fitrah kaitannya dengan hati dan ruh, dan ada fitrah yang kaitannya dengan jasad, dengan dohir. Li'annaha tunaqqil batina minal akhlaqir radilah.
Karena fitrah itu membersihkan, mensucikan batin dari akhlak-akhlak yang rendah. Jadi fitrah itu membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang rendah. Wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah, dan fitrah itu juga menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang indah. Menghiasi batin tadi ya dengan akhlak-akhlak yang indah. Allati tarji'u ila aqaidil imani wat tauhid, yang mana akhlak-akhlak yang indah ini kembali kepada akidah-akidah iman dan tauhid. Akidah-akidah iman dan tauhid. Wal ikhlasi lillahi wal inabati ilaihi. Ini sama dengan kemarin ya. Ikhlas kepada Allah dan kembali kepadanya. Ini kan kemarin yang kita bahas dari apa? Yathurul qalbu war ruh. Fitrahnya hati dan ruh. Wa tunaqqid dhahira minal anjasi wal awsakhi wa asbabiha, dan membersihkan dohir dari najis-najis dan kotoran-kotoran dan sebab-sebabnya. Wa tutahhiruhu at-taharatal hissiyata wa taharatal ma'nawiyata, sehingga kesimpulannya fitrah itu membersihkannya dengan taharah hissiyah, taharah yang hissi, yang nampak ya. Wa taharatal ma'nawiyah, ada taharah yang maknawi, ada taharah yang sifatnya itu apa? Nampak, ada yang abstrak, maknawi. Hissi lawannya apa? Maknawi. Taharah hissiyah dan taharah maknawiyah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Iman di sini maksudnya apa? Iya, ada yang menafsirkan apa? As-shalah. Maksudnya innallaha la yudhi'u imanakum. At-tuhuru syatrul iman. Dan ada yang menerjemahkan ya iman itu sendiri. Kenapa? Karena at-tuhur itu tauhid, mensucikan dari kesyirikan. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kita kalau wudu tambah doa enggak? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Fasyari'atu kulluha, maka syariat itu seluruhnya adalah taharatun wa zakaun. Taharah, zakat itu apa? Pensucian sama. Wa tanmiyatun, pertumbuhan, pengembangan. Wa takmilun, dan penyempurnaan, tanmiyah.
Wa hassun ala ma'alil umuri yang menghancurkan apa? Ma'alil umur, perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Wa nahyun an sabsa fiha safasa fiha, dan apa? Larang dari perkara-perkara yang rendah, safih. Wallahu a'lam. Perkara-perkara yang rendah. Iya. Dilanjutkan bacanya Bapak Piantoro, Al-Haditsus Tsani wal Ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-haditsu tsani wal ishruna. Al-ma'u tahurun. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa Abu Dawud والنسائي. هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على khilqatiha awil mutaghayyirati mutaghayyirah. Nah, mutaghayyirati bimakriha au mamarriha au bima yalqa fiha minat taharati walau taghayyuran katsiran tahiratan. Tahirah apa? Tahirah ini Arabnya apa, Bapak Piantara? Kenapa nasab? Apa tadi? Ya? Tidak tahu. Yang lain? Apa Mas Haji? Marfu, kenapa marfu? Khabar ana. Sahih, Bapak Bambang setuju? Taufik? Tahirah. Apa i'rab tahirah? Setuju? Mas Ulvan, setuju? Apa? Iya.
Setuju ya? Naam, sahih, barakallahu fiik. Jadi dia khabar anahnya. Jadi air terus itu tahirah. Khabar anna. Berapa ini jaraknya? 1, 2. Jauh sekali. Sahih. Jadi dia rafa khabar anna. Karena ada stripnya. 2. Ya di atas. Ya. Tafadhal Bapak. Taharatun tusta'malu fit taharati wa ghairiha wala yustathna min hadzal kalamil jami'i illal ma'al. Nah, alma ini rabnya apa ini? Kenapa nasab? Rafa sebagai naibul fa'il. Iya, bagus. Illal ma'ul mutaghayyiru launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasati kama fi ba'di alfadhi hadzal hadithi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-haditsu tsani wal ishrun, hadis yang ke-22. Al-ma'u tahurun. Air itu suci ya ikhwah. Tahurun. Tahur itu apa? Tahir, mutahhir. Tahur berarti apa? Suci, mensucikan. Tahirun wa mutahhirun. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun. Air itu suci. La yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ini kan umum ya. Air itu suci, la yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Itu hukum asal. Tapi kalau ya kecampuran najis terus berubah warna, rasa dan bau, jadi najis enggak? Jadi najis gitu ya. Jadi ini jangan dipahami satu dalil saja, masih ada dalil-dalil yang lain. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadal hadisu sahihu yadullu ala aslin jami'. Jadi ini apa? Hadis yang sahih ini menunjukkan atas kaidah yang menyeluruh, kaidah yang jami'. Memang kaidahnya asal dalam air itu ya suci kan gitu. Al aslu fil miyah kan taharah, suci. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada air di ember ini suci atau najis ya. Selama kita nggak tahu dia itu ada najisnya, suci gitu. Ke kamar mandi, terus airnya keran mati, tinggal apa? Air setengah ember. Ya sudah, pakai untuk wudu. Gitu ya. Nggak perlu ragu-ragu. Ini jangan-jangan air kencing bukan ya? Wa huwa annal ma'a. Nah ini apa kaidahnya? Apa kaidah yang jami ini apa? Annal ma'a, bahasanya air, ai jami'al miyahin nabi'ati, seluruh air-air yang muncul minal ardi, seluruh air-air yang muncul dari bumi, wan nazilati minas samai, dan yang turun dari langit, al baqiyati ala khilqatiha, yang tetap di atas khilqahnya, yang tetap di atas sifatnya atau bentuknya. Jadi air tersebut tetap. Awil mutaghayyirati bimakriha, atau dengan apa? Atau berubah karena wadahnya. Au mamarriha, atau berubah karena sesuatu yang ia lewati, yang air lewati. Berarti kan itu kan mungkin karena apa namanya di sungai kan gitu ya, air hujan ke sungai, jadi air sungai itu karena yang dilewati, yang apa? Karena wadahnya juga.
Au mayulqa fiha minat taharati, atau apa? Atau yang dilemparkan kepadanya ke dalam air tersebut sesuatu yang suci. Jadi entah air itu yang tetap di atas sifatnya atau berubah karena apa? Wadahnya yang dilewati, atau yang dilemparkan itu sesuatu yang suci. Walau taghayyuran katsiran, meskipun apa? Ada perubahan yang banyak. Contoh, air kolah kemasukan sabun, pasti kan berubah ya, berubah jadi apa? Putih ya. Itu apa? Tahiratun, suci, tetap suci, kecuali kalau sudah bukan air lagi namanya, tapi namanya air sabun gitu ya, air sabun karena kebanyakan. Kalau air satu bak kemasukan kopi, itu namanya air kopi atau air gitu kan. Nah, berarti di situ dilihat itu masih dinamakan air atau sudah dinamakan kopi, susu. Ya kopi nggak bisa untuk bersuci ya, kopi, susu, teh, atau air sabun gitu. Tapi kalau kemasukan dikit saja ya masih bisa digunakan untuk bersuci. Tusta'malu fit taharati wa ghairiha, bisa digunakan untuk taharah, pada taharah dan selainnya. Wala yustasna min hadzal kalamil jami'i, dan tidak dikecualikan dari kalam yang jami' ini. Kalam yang jami' itu apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini kalam yang jami'. Tidak dikecualikan dari kalam yang jami' ini illal ma'ul mutaghayyiru launuhu aw ta'muhu aw rihu bin najasah. Kecuali apa? Air yang berubah warnanya atau rasanya atau baunya berubah dengan sesuatu yang najis. Coba laun ini tadi i'rabnya apa ini? Laun Bapak Miftah. Marfu, mansub, atau majrur. Kenapa marfu? Ya. Naat. Mana manutnya? Mau. Sahih, Bapak Sa'ad? Apa i'rab laun di sini? Naat dari al-ma, al-sahih. Kenapa marfu? Naat. Sahih, Mas Ilham? Mas Iqbal? Mas Tamim? Bapak Nurholis? Kenapa? Dari? Iya, bagus. Marfu. Karena apa? Fa'il dari mutaghayyiru, yang berubah warnanya. Jadi isim fa'il yang beramalan ini ya. Al-mutaghayyiru, isim fa'il yang beramalan merupakan fa'ilnya. Jadi apa? Tidak dikecualikan dari kalam ini kecuali air yang berubah warnanya, rasanya, dan baunya karena sesuatu yang najis. Kama fi ba'di alfadhi hadal hadis, sebagaimana apa? Pada sebagian lafaz dari hadis ini.
Ini ya. Tuh. Jadi kalau air 1 kullah atau 2 kullah kemasukan bangkai ayam, najis nggak? Bangkai ayam loh. Ya, iya. Kalau dia berubah warnanya, berubah baunya dan najis ya, najis ini. Nggak najis. Memang ada lafadz ya. Idza balaghal ma' kullataini lam yahmilil khubath. Kan gitu ya. Lam yahmilil khubath. Jika air sampai nyampe 2 kullah maka tidak akan najis kan itu ya. Tapi ini kembali ke sebenarnya apa? Taghayyurul laun wa ta'am wa rih tadi. Kalau ada sumur kemasukan bangkai ayam terus bau, najis enggak? Najis sih. Dulu kita pernah gitu. Sholat di masjid ternyata airnya bau banget itu. Ternyata ada ayamnya di dalam. Maka enggak sah wudunya. Enggak sah apa? Wudunya. Gitu ya. Al-ma'u tahurun. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nanti insyaallah pada maghrib kita lanjutkan untuk muhadasahnya. Baik. Kita istirahat dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.